Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas aturan perkalian, ya, aturan perkalian dalam turunan. Nah, gimana sih bunyinya? Bunyinya kurang lebih sebagai berikut. Jadi kalau kita punya dua buah fungsi, ya, dua buah fungsi fx dan gx, maka fx dikali gx hasilnya apa? Hasilnya adalah f aksen x dikali gx ditambah fx dikali g aksen x. Nah, biasanya hasil ini dibuktikan dengan menggunakan definisi dari turunan. Ya. Jadi yang dilakukan adalah dihitung limit H menuju 0 dari fx tambah h kali gx tambah h dikurangi fx gx dibagi h. Ya, nah bagi yang sudah tahu triknya, ini sebetulnya tidak terlalu susah dari definisi ini untuk membuktikan kepada hasil yang diinginkan. Nah, ada sebuah cara yang baru yang diusulkan oleh, saya lupa namanya, nanti kalau ingat saya tuliskan di deskripsi aja ya. Ini saya baca di di Mathematics Magazine, ya, jadi suatu majalah khusus matematika yang diterbitkan oleh MAA, Mathematics Association of America. Jadi idenya kurang lebih sebagai berikut. Jadi kita bertanya, kira-kira kapan kita menghasilkan ekspresi f kali g ini, ya. Nah, kita lihat bahwa kalau kita punya punya fungsi ini fx ditambah gx, kemudian dikuadratkan, hasilnya apa? Hasilnya tentu saja jadi fx kuadrat ditambah 2fg ditambah g kuadrat. Tapi saya tuliskan g dulu aja ya. Tidak masalah, karena penjumlahan bersifat komutatif. 2fx gx. Nah, ini menunjukkan bahwa si 2 kali fx gx itu bisa dituliskan sebagai apa? 2fx gx. Ini bisa ditulis sebagai fx ditambah gx kuadrat dikurang fx kuadrat dikurang gx kuadrat, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita bisa tahu bagaimana caranya menurunkan f kali g kalau kita tahu bagaimana caranya menurunkan fungsi kuadrat, ya. Nah, untuk menurunkan fungsi kuadrat lebih intuitif, lebih mudah. Jadi cukup kita tunjukkan. Pertama adalah bahwa kita sebut sebagai lema, ya, bahwa kalau kita punya fungsi kuadrat, maka turunannya adalah 2fx dikali f aksen x. Nah, tentunya bagi kita yang sudah tahu aturan rantai, ini cukup jelas. Tapi ini bukan aturan rantai, ya. Ini cuma salah satu kasus khusus yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan aturan rantai. Tapi kita tidak akan membuktikan hal ini dengan menggunakan aturan rantai. Kita akan membuktikannya dengan definisi. Oke, jadi kita buktikan. Buktinya bagaimana? Buktinya kita tuliskan aja definisi dari turunan, ya. Definisi dari turunan fx kuadrat. Berarti turunan dari fx kuadrat adalah apa? Limit h menuju 0, limit h menuju 0, ya, dari fx tambah h dikuadratkan, kurungnya kayaknya nggak perlu, ya,
fx tambah h dikuadratkan dikurangi dengan fx dikuadratkan dibagi dengan h. Nah, berbeda dengan tadi ketika kita mencoba untuk menurunkan aturan perkalian, di mana kita di sini ya, ini kita nggak jelas mau diapakan, mau dimanipulasi seperti apa. Nah, kalau di sini ya, di sini yang satunya lagi, ini kita punya ekspresi dua selisih kuadrat yang tentunya kita sudah sama-sama tahu biasanya diapakan ya. Kalau kita punya dua selisih kuadrat, kita bisa faktorkan ya. Jadi kalau A kuadrat kurang B kuadrat bisa kita faktorkan jadi A tambah B dikali A kurang B. Jadi ini bisa ditulis sebagai limit H menuju 0 fx tambah H. Ini yang penjumlahannya, kita tuliskan dulu. Fx tambah H ditambah fx. Kemudian biar hasilnya jadi selisih kuadrat tadi harus dikalikan dengan fx tambah h dikurang fx. Kita tuliskan di atas. Fx tambah h dikurang fx. Dibagi dengan h. Ya. Nah, sekarang yang ini, ya, ini tentunya asumsinya f-nya terdiferensialkan. Karena f terdiferensialkan, maka f-nya kontinu di x. Kalau f-nya kontinu di x, ketika h menuju 0, maka si fx tambah h akan menuju fx. Ya, jadi ini si limit perkalian dari dua ekspresi, sama aja limit yang pertama bisa dihitung. Limit yang ini, ya, limit yang ini, berapa limitnya? Dia akan menjadi fx ditambah fx, 2fx. Kemudian yang satunya lagi, yang ini. Yang itu persis adalah definisi dari apa? Definisi dari turunan f, ya. Definisi dengan menggunakan limit. Jadi 2fx dikali f aksen x. Oke. Nah, berarti dengan bukti ini kita tahu bagaimana cara menurunkan fungsi kuadrat. Konsekuensinya, maka masing-masing fungsi kuadrat di sini bisa kita turunkan. Ya. Oke, jadi dengan menggunakan bintang ini, oke. Saya tulis ulang aja, biar duanya kita hilangkan aja sekalian, biar hanya tersisa f kali g. Jadi gimana? Kita tuliskan bahwa fx kali gx itu adalah setengah dari fx ditambah gx dikuadratkan dikurangi fx dikuadratkan dan juga dikurangi gx dikuadratkan. Fx kuadrat kurang gx kuadrat. Nah, sekarang berarti turunan dari fx kali gx adalah setengah dari apa? Turunan yang ini. Tadi menurut lemma turunan dari fungsi kuadrat apa? 2 kali fungsi itu dikali turunan fungsi itu. Berarti setengah dikali 2 fx tambah gx dikali dengan f aksen x ditambah g aksen x. Ya, itu yang f tambah g kuadrat. Berikutnya dikurangi dengan turunan fx. Turunan fx 2 kali fx f aksen x. Turunan gx juga 2gx g aksen x. Oke. Nah, sekarang bisa kita sederhanakan. Misalkan ini apa? Si ekspresi ini bisa kita jumpai di sebelah sini. F kali f aksen. Kemudian juga ada G kali G aksen yang ini. Ya. Berarti setelah dihilangkan suku-suku yang sama, maka kita dapatkan apa? Setengah dikali yang belum tercoret yang mana? F dikali G aksen ya, 2 kali
fx G aksen X ditambah 2 kali Gx kali f aksen X. Oke. Disederhanakan, maka hasilnya sama dengan fx G aksen X ditambah Gx f aksen X. Persis seperti yang kita inginkan. Jadi, seperti itu ya. Seperti itu. Oke, begitu saja perjumpaan singkat kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika. Salam.